أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرسالة الإسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكرام وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, para alim ulama, para pengurus BKM yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari kami sekalian yang kami banggakan, dan anak-anak kami, adik-adik kami sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di hari ke-17 Ramadan yang istimewa ini. Allah masih melimpahkan begitu besar nikmat kepada kita, begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, hingga saking banyaknya dan saking besarnya tiada terhitung jumlahnya dan tiada ternilai harganya. Mudah-mudahan hari demi hari yang kita lewati di bulan Ramadan ini, insyaallah mudah-mudahan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di hari akhir kita Allah ridho terhadap kita dengan panggilan kepada kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang istiqamah untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan contohnya, kelak di padang mahsyar akan mendapatkan syafaatnya, dan di dalam surga akan bertetangga dengan Rasulullah yang mulia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Supaya sayang dan cinta kita ta'arufan dulu Pak Bu ya. Iya. Jadi nama saya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ketua BKM ya Pak ya. Nama saya itu lengkapnya Surya Syah Putra. Kalau di sini dipanggil Mas Surya gitu ya. Embel-embelnya ST memang. Betul Pak tadi ya, sarjana teknik. Lulusan Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Dan saya masuk ke USU itu tahun 2005, selesai alhamdulillah tahun 2009. Ya. Jadi perjalanan bagaimana kemudian bisa duduk di sini, yaitu semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu semuanya dengan proses yang begitu panjang. Alhamdulillah ya, kalau istri sampai hari ini masih satu ya. Kalau anak baru 3 Pak, ya baru 3, ya. Ya saya berharap ya paling tidak anak itu minimal 6 lah ya, ya Pak. Iya. Yang laki-laki baru 1 soalnya. Jadi kalau tambah 3 lagi kan rame ya Pak ya. Ya karena orang tua saya juga bilang kami kebetulan satu keluarga itu anaknya ada 4 bersaudara. Saya anak yang kedua, anak yang pertama itu perempuan kakak saya di Batam. Yang kedua itu saya yang lagi duduk di depan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah sudah menyelesaikan S2 di UIN Syarif, bukan Syarif Hidayatullah. Jadi UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Kemudian yang terakhir yang keempat itu baru menyelesaikan
sarjana statistik di UII, ya. Alhamdulillah itu semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak saya berpesan, anak kalau 4 ternyata cuman sedikit katanya, ya. Karena begitu anaknya sudah besar semua, itu rumah tinggal berdua, ya. Jadi dulu pertama berdua, kembali berdua kembali, ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu sekedar perkenalan mungkin. Kalau saya tinggal kebetulan di Binjai, Pak. Ya, di Binjai kilometer 19. Kalau dari sini itu nanti lampu merah masuk ke sebelah kanan lewat rel, itu dari rel sekitar 1 km ada tekongan. Nah, ikuti saja tekongannya, dari tekongan 100 meter sebelah kanan itu ada Gang Bahagia, masuk lagi ke dalam, Pak. Ya. Kepanjangan ya, Pak ya, tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau silaturahmi monggo saja gitu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu perkenalan awal kita. Mungkin nanti kalau ada yang ingin berkenalan dengan saya, ya insya Allah saya perkenankan. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya memulai, ini kira-kira 2 jam atau 3 jam yang saya dikasih, Pak? 1 jam ya? Ya, Alhamdulillah, kalau 1 jam aja mungkin sudah KO saya, Pak ya. Karena bulan puasa ini ya, tadi malam juga saya ngisi kajian Nuzulul Quran. Jam 11:30 baru selesai karena banyak kali pertanyaan memang. Karena yang saya sampaikan bukan hanya peristiwa yang terjadi di Nuzul Quran itu, tetapi inti daripada diturunkannya Al-Quran, ya, sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan itu. Dan alhamdulillah di sini tadi malam juga sudah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari ini pada tanggal 17 Ramadan, ya, ada 2 peristiwa besar sebenarnya yang terjadi, ya. Yang pertama nuzulul Quran, ya, walaupun ini ikhtilaf ya antara para ulama sirah yang mengenai turunnya Al-Quran pertama kali apakah di tanggal 17 Ramadan atau di tanggal yang lain. Nah, itu jelas ya di dalam pendapat para ulama, ya, ada yang mengatakan 17 Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Namun ada satu peristiwa lagi yang lain yang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian ini. Kira-kira 17 Ramadan itu identik dengan peristiwa apa? Selain nuzulul Quran, Pak. Ya? 17 Agustus ya, Pak ya? Oh iya. Iya. Ternyata 17 Agustus. Memang betul, Pak, ya. Jadi Indonesia itu memang dimerdekakan oleh Allah itu di bulan Ramadan. Ya, kalau nggak salah 17 Ramadan juga ya, Pak ya? Iya, di 17 Ramadan. Tapi sayangnya hanya di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Saya hafal karena dulu di Pramuka saya pembina Pramuka, Pak. Ya. Nah, jadi itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi Indonesia ini merdeka karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya semuanya lupa kalau ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia sifatnya lokal, Pak, ya peristiwanya. Kalau untuk peristiwa kaum muslimin di 17 Ramadan kira-kira apa? Ini jarang ada yang bisa jawab memang. Jarang ada yang bisa jawab. Padahal ini peristiwa yang begitu besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Jenggotnya itu basah dengan air mata. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, seandainya engkau tidak menangkan hari ini, maka agamamu itu akan hilang dan tidak ada yang menyembah kepadamu ya Allah. Apa itu, Pak? Perang Badar. Ya, perang Badar, Pak. Jadi perang Badar ini perang pertama yang dihadapi, yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Jadi dalam kitab Sirah Nabawiyah atau dalam kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah itu dijelaskan, ya, pada tanggal 8 Ramadan tepatnya tahun 2 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mendapatkan perintah untuk berperang. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah itu bukan hanya sekedar zikir, bukan sekedar sholat, bukan sekedar qiyamul lail, bukan sekedar shaum di siang hari, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi ibadah yang tertinggi menurut para ulama itu adalah jihad. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, adakah
amalan yang mampu menandingi pahala berjihad? Rasulullah menjawab 3 kali tidak ada. Rasulullah tegas. Nah, ketika ditanya 4 kali, yang keempat, maka jawaban Rasulullah, kalau kamu mau menandingi amalan jihad fisabilillah, maka sholatlah kamu tanpa berhenti, mulai dari orang yang berjihad itu melangkahkan kaki pertama sampai dia pulang ke rumahnya. Sholat terus, jangan berhenti, jangan makan, jangan tidur, jangan istirahat. Dan kata Rasulullah, bahkan itu pun tidak akan mampu menandingi 1 langkah berperang di jalan Allah. Masya Allah, amalan jihad ini luar biasa, Pak. Amalan jihad. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah yang akan kita bahas sedikit banyaknya ya, dalam waktu maksimum insya Allah 1 jam ke depan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, perang demi perang dihadapi oleh kaum muslimin. Ya. Alhamdulillah kaum muslimin itu selama peperangan tidak pernah kalah. Yang pertama kali itu tentunya tadi perang Badar yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada perang Badar ini kita bisa membayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana ketika kaum muslimin mendapatkan perintah dari Allah berperang di bulan Ramadan yang sangat panas, di di waktu berpuasa, dan yang dihadapi itu 1:3. Ya. Kenapa dikatakan panas? Namanya gurun pasir, Pak. Bagi orang-orang yang sudah berhaji atau umrah itu akan bisa melihat lembah Badar itu daerah mana. Lumayan, Pak ya. Jadi kalau mau berjemur itu jangan ke pantai, Pak. Ya, di lembah Badar itu terasa. Ya. Lembah Badar itu terasa. Panas luar biasa, di bulan Ramadan mendapatkan perintah berperang. Yang dihadapi bukan seimbang. Ya, yang dihadapi 1:3. Dalam kitab sirah itu ada yang menjelaskan 313 kaum muslimin pada waktu itu, ya ada yang mengatakan 314 dan sejenisnya. Ikhtilaf. Yang jelas 300-an. Rasulullah bersama para sahabat berperang pada masa itu, yang dibawa semuanya adalah dari kaum muhajirin. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pada masa itu Rasulullah dan para sahabat berperang dengan jumlah pasukan 300-an orang. Sementara yang dihadapi itu sekitar 1.000 orang. Kaum muslimin peralatannya seadanya. Namanya sebuah negara yang baru berdiri, namanya negara Madinah. Ya, orang pada masa itu hanya memandang kaum muslimin sebelah mata. Kenapa? Karena negara baru berdiri kecil di daerah Yathrib yang dahulunya itu hanya tempat-tempat orang untuk bertani saja. Ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, diubahlah Yathrib itu menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Ya, sebuah kota yang disinari oleh cahaya keislaman. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, singkat cerita, dalam perang Badar pada tanggal 17 Ramadan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Alhamdulillah. Ya, jadi kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan pada masa itu. Setelah itu kaum muslimin berperang terus-menerus, minimal seimbang. Itu kaum muslimin. Ya, termasuk ketika yang di masa Rasulullah adalah perang yang cukup terkenal itu namanya perang Mu'tah, Pak. Sudah pernah dengar perang Mu'tah, Pak? Belum pernah ya? Iya. Jadi mungkin kalau sekarang kan perang sosial media, ya. Kalau dulu perang fisik memang. Perang Mu'tah itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena kaum muslimin pada waktu itu dipimpin oleh 3 panglima, 3-3-nya syahid di jalan Allah. Yang pertama itu Zaid bin Harithah, yang kedua itu Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga itu Abdullah bin Rawahah. 3-3-nya syahid di jalan Allah. Baru kemudian setelah dipimpin oleh Khalid bin Walid seimbang. Dan kalau menurut hitung-hitungan peperangan itu disebut dengan kemenangan. Kenapa bisa menang? Karena kaum muslimin 3.000 orang, Pak, berhadapan dengan 200.000 pasukan. Menurut hitungan akal mana yang menang, Pak? 200.000, bahkan bisa dibilang hitungan menit selesai itu peperangan. Menit, Pak. Kenapa? 1:65 sampai 70 orang. Mungkin kalau 1:3, Jet Li masih kuat, Pak. Ya, 1:3 itu Jet Li. Ini kalau 1:70
Masya Allah. Iya. 60, kalau 60 berarti sekitar 180.000, ya. Kalau dia itu 70 itu sekitar 210.000. Katakanlah 65 sampai 70 orang. Itu pasti keteteran, Pak. Ya. Dan perangnya bukan bermenit-menit, Pak, tapi berhari-hari. Ya, perangnya 3.000 ngelawan 200.000. Nah, dalam perang itu yang sangat fenomenal itu sampai orang-orang Romawi pada waktu itu bahasa Jawa itu begidik gitu ya. Jadi bulu Romanya itu berdiri, kenapa? Karena yang mati di kalangan orang Romawi jumlahnya 60.000 orang, Pak. 60.000, sepertiga yang mati. Sementara dari kalangan kaum muslimin lebih kurang 200 orang saja. Bayangkan, Pak. Kenapa bisa begini, Pak? Kenapa bisa begini? Karena kalau kaum muslimin berperang fisik, yang dia bayangkan apa, Pak? Surga, 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 surga. Kenikmatannya luar biasa. Kalau diceritakan surga itu, Masya Allah. Masya Allah, ya. Jadi kalau bicara surga, sahabat itu nggak akan nunggu lama. Ada seorang sahabat yang memakan kurma 3 biji. Dia makan yang pertama, kurma yang pertama, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku langsung masuk dalam peperangan ini, apa yang akan terjadi? Engkau akan masuk ke dalam surga. Nah, yang kedua, ketiga dia buang. Gitu. Kenapa? Lama kali. Nunggu 2 sama 3 gitu. Ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Karena pahala jihad ini, syahid fisabilillah ini, itu cuma 1. Ya. Masuk surga. Kecuali yang berutang. Nah, kalau punya utang, ya memang wajib dibayar kan begitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya singkat cerita perang demi peperangan terjadi antara muslim dengan kaum kafir. Ya. Jadi selama peperangan kaum muslimin hampir-hampir tidak pernah kalah. Nyaris sama sekali tidak pernah kalah. Kalaupun kalah, kaum muslimin mundur tapi bisa memukul balik, jadi seimbang. Maka pada tahun 1700-an, seingat saya, kaum kafirin, ya, orang-orang salibis itu dipimpin oleh seorang kaisar yang juga panglima perang terkenal, namanya Napoleon Bonaparte. Pernah dengar ya, Pak? Ya, jadi kalau yang memperhatikan sejarah, ini insya Allah dia akan kenal gitu. Napoleon Bonaparte. Kalau dalam catatan sejarah, dia tuh hebat kali namanya. Ya, hebat kali namanya. Tapi ternyata dia adalah panglima perang dari kalangan orang kafir. Nah, karena berperang demi perang secara fisik tidak pernah mendapatkan kemenangan, maka dia berpikir, bagaimana caranya mengalahkan kaum muslimin? Apa sebab kaum muslimin itu tidak bisa terkalahkan? Ternyata ada satu jawabannya, Pak. Jawabannya adalah ketika kaum muslimin masih menjadikan nafasnya itu adalah Islam, ruhnya itu adalah Islam, maka tidak akan pernah mungkin orang kafir bisa mengalahkan umat Islam. Ruhnya itu Islam, Pak. Gitu. Jadi ketika mereka beramal bukan hitung-hitungannya untung rugi, tapi ketika mereka beramal hitung-hitungannya surga yang mana. Gitu. Ya, beda kalau sekarang, Pak. Ya, hitung-hitungannya untung rugi. Gitu. Ya, tidak sedikit yang seperti itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, singkat cerita, ya ada gambaran yang digambarkan dalam catatan sejarah bahwa Napoleon Bonaparte kemudian memasukkan sebongkah emas sekira segini lah, Pak. Ya, sebongkah emas dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang tidak begitu besar, kemudian dia tutup. Ya, kemudian dikumpulkan komandan pasukannya mengelilingi kotak itu. Maka dia pun bertanya kepada komandan-komandan pasukannya, wahai komandan-komandan pasukanku, adakah di antara kalian yang bisa mengambil emas ini tanpa menyentuh kotaknya? Emas di dalam kotak ditutup, Pak. Harus dikeluarkan, tapi nggak boleh menyentuh. Baik langsung maupun tidak langsung, tidak boleh menyentuh. Kira-kira bisa, Pak? Bisa, Pak? Tidak bisa.
Ya memang semuanya menjawab serentak, tidak bisa. Nggak mampu mereka gitu kan. Nah, maka Napoleon Bonaparte pun kemudian menceritakan perihal kenapa dia membuat seperti itu. Itu adalah perumpamaan. Ya, perumpamaan bagaimana caranya untuk mengalahkan umat Islam. Kota itu adalah umat Islamnya, sementara emas itu adalah Islamnya. Gitu. Maka caranya adalah buat si kota itu ya meyakini bahwa emas itu tidak berharga. Sehingga dia buang emasnya, maka kita bisa mengambil emas yang ada di dalam kota itu. Bisa dipahami Pak kira-kira? Kotaknya umat Islam, emasnya Islamnya. Ya, supaya kita bisa mengambil Islam tadi, maka buat si kotak membuang sendiri apa yang ada di dalamnya, yaitu berupa emas tadi. Maka diambil emas tadi tanpa harus menyentuh kotaknya. Bisa Pak? Bisa. Ini perumpamaan ya Pak ya. Tidak mungkin kotaknya langsung bisa ngeluarin sendiri, itu tidak mungkin gitu ya. Nah, apa hikmahnya? Jadi Napoleon Bonaparte mendapati peperangan menghadapi umat Islam itu tidak akan mungkin bisa dimenangkan ketika berperang itu hanya melalui mengandalkan kekuatan fisik. Seberapapun jumlah pasukan yang kita miliki, selengkap apapun alutsista yang kita kuasai, maka tidak akan mungkin bisa kita memenangkan peperangan ini. Caranya gimana Pak? Ada 3 strategi perang yang dia buat. Ini mungkin yang sudah pernah ikut kajian Surya entah ingat entah enggak ini, gitu ya. Strateginya ada 3 Pak. Dan hari ini masih dikerjakan. Tapi kita nggak terasa. Saya yakin nggak terasa. Mudah-mudahan dengan ungkapan ini kita akan sadar semua, ya. Yang pertama adalah ghazul fikri, perang pemikiran. Yang kedua ghazul saqafi, perang kebudayaan. Dan yang ketiga ghazul siyasi, perang kekuasaan. 3 aja Pak perangnya Pak. Tapi jangan dianggap remeh. 3 peperangan ini bukan hanya membuat umat Islam itu mati Pak. Kalau berperang jihad fisabilillah paling banter kita mati, ya. Dan itu pun kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tetapi kalau berperang kalah dengan peperangan yang model 3 ini, bukan hanya mati kita, tetapi bisa masuk neraka Pak. Bukan main. Perang pemikiran, perang kebudayaan, perang kekuasaan. Kira-kira sudah bisa ditebak isinya Pak? Sudah bisa? Nah, kalau sudah saya pulang. Mau dijabarkan nggak nih Pak kira-kira? Dijabarkan, alhamdulillah. Iya. Ini kalau nggak bulan Ramadan ini ada, iya. Tapi karena bulan Ramadan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai landasan dari peperangan ini, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 120 ada potongan ayat yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa artinya? Walan tarda, dan tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang. Angkal yahudu, kepada engkau wahai kaum muslimin, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, hatta, sampai tattabi'a millatahum, engkau atau kalian mengikuti jalan hidup mereka. Ini nanti masuk YouTube ya Pak ya. Nah, jadi bagi yang melihat YouTube saya nanti, iya kan gitu ya. Ini bukan ujaran kebencian, tapi ini saya sampaikan apa adanya. Bukan ada apanya. Ini dalil di dalam Al-Quran yang menjamin, yang menyampaikan Allah langsung kepada orang-orang beriman. Allah sudah menegaskan, sudah memperingatkan orang-orang beriman tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai orang beriman itu mengikuti millah atau kehidupan, jalan kehidupan atau agama mereka. Caranya itu 3 tadi. Dengan 3 cara tadi kaum muslimin berhasil dikuasai di mana-mana. Tidak perlu dengan peperangan, tapi waktunya jauh lebih panjang.
Tahun 1600-an sampai 1700-an ini digagas. Tahun 1924 baru selesai, baru berhasil, Pak. Dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tanggal 3 Maret 1924 atau pada tanggal 28 Rajab 1341 Hijriah. Gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan ghazul fikri? Perang pemikiran. Yaitu perang yang dilakukan dengan menjauhkan pemikiran kaum muslimin dari Islam. Kalau umat Islam menjauh dari pemikiran Islam, maka bisa dipastikan umat Islam tidak akan pernah menang. Apa yang dijauhkan, Pak? Yang pertama adalah kalimat jihad. Jarang kan, Pak, kan? Jarang ustaz-ustaz menjelaskan masalah jihad. Ya, yang kedua masalah khilafah. Ini lebih jarang lagi, Pak. Ini lebih jarang lagi. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. 3 ini, Pak, dicatat untuk ghazul fikri. Ya. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kaum muslimin jauh dari kalimat jihad, dari kajian jihad, dari menjadikan jihad sebagai ruh aktivitas mereka? Caranya adalah setiap kali ada ustadz yang menyampaikan kalimat jihad, maka itu adalah ustadz yang bakal menjadikan calon teroris-teroris baru. Ya. Teroris, Pak. Jadi teroris itu agenda dari orang-orang kafir untuk memfitnah kaum muslimin di mana-mana. Maka kalau ada ustadz yang menyampaikan kalimat jihad, ya siap-siap. Ini YouTube pula, Pak. Itu yang pertama, Pak. Ya, memfitnah istilah jihad, ajaran umat Islam dengan kalimat terorisme. Disamakan antara jihad dengan terorisme. Maka kaum muslimin pun latah. Ketika ada kalimat-kalimat jihad, umat Islam pun ketakutan. Padahal itu tiket mulus masuk surga. Nggak kayak jalan tol, Pak. Jalan tol aja berbayar. Ini tiket mulus masuk ke surga. Gitu. Ya. Terasa nggak, Pak? Terasa ya? Sangat terasa. Alhamdulillah. Jihad disamakan, difitnah dengan istilah terorisme. Kaum muslimin pun kalau ada ustadz yang nyampaikan, apalagi masih muda, ini calon-calon teroris ini. Semangatnya luar biasa, dalil-dalilnya jihad itu keluar dari mulutnya. Nah, inilah dia, Pak. Nah, ghazul fikri. Dari mana mereka memasukkan fitnah itu? Media. Pendidikan. Ya. Dan ustadz-ustadz juga kadang-kadang menyampaikan. Media, Pak. Dulu ketika bom Bali, kasus bom Bali, hari-hari terorisme, hari-hari terorisme. Ya, terus seterusnya. Kalimat terorisme itu ada. Kalau nggak salah di Deli Serdang juga ada yang kena kasus terorisme. Di mana itu, Pak? Tandem ya, di Tandem ada, Hamparan Perak ada, di Binjai juga ada, Pak. Orang yang pakai ini cadar, kalau sekarang masker ya, Pak ya. Itu dianggap teroris. Perempuan yang menggunakan cadar dianggap teroris. Orang-orang yang pakai gamis dianggap teroris. Jenggotnya panjang, syukur saya jenggotnya memang nggak bisa panjang, Pak. Ya, gitu. Bukan takut karena terorisme, tidak. Bersyukurlah orang-orang yang jenggotnya itu bisa lebat. Bak lebah begantung, iya kan gitu. Nah, jadi istilah teroris. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, apalagi ke masjid, calon teroris baru. Bahkan ada seorang yang dianggap sebagai cendekiawan muslim atau ulama. Dia mengatakan orang-orang ciri-ciri yang memiliki ciri-ciri calon teroris itu rajin ke masjid, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran. Fitnah nggak, Pak? Fitnah. Harusnya umat Islam pada masa ini ketika mendengar kalimat itu marah. Seakan-akan umat Islam itu tukang bunuh orang. Seakan-akan jihad itu sesuatu yang mengerikan. Itulah
Disuruh belajar nggak mau, Pak. Makanya jadi kurang ajar. Kalau untuk dia sendiri nggak ada masalah. Ini di-share di media sosial, media elektronik. Sehingga frame berpikir umat Islam. Kalau ada kalimat jihad, dekat dengan terorisme. Belum lagi dibuat fakta-fakta yang seolah-olah membuat memang jihad itu sama dengan terorisme. Itu yang pertama, Pak Zulfikri. Yang kedua kalimat khilafah. Sesuai dengan yang Bapak bilang tadi. Radikal. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, ya, itu pernah dipanggil, Pak, ya, ke Bareskrim, ya, Bareskrim yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena saat 212 dia menyampaikan bahwa tahun 2020 ke atas khilafah akan tegak. Kenapa beliau bisa bilang begitu? Karena faktanya jelas. Ya, National Intelligence Council dari Amerika, lembaga think tanknya Amerika, ya, intelijennya Amerika itu pernah bilang tahun 2020 itu akan ada 5 kekuatan baru di dunia. Amerika, Cina, kemudian Uni Eropa, kemudian India, terakhir khilafah. NIC yang bilang, Pak, bukan saya. Prediksi mereka. Ustaz Zulkifli cuma menyampaikan aja. Prediksi dari NIC. Khilafah, Pak. Kalimat ini dianggap radikal, garis keras, fundamental, macam-macam. Ya, orang yang sholat jidatnya hitam, radikal. Jenggotnya panjang, calon teroris. Celananya cingkrang, macam-macam. Ya. Kan begitu? Orang yang pakai cadar dihina berbagai macam. Masalahnya pula yang nyampaikan salah satu rektor dari Universitas Islam Negeri, Pak. Allahu Akbar. Cadar itu dilarang di kampusnya. Sekuler, Pak. Dengan izin Allah semua orang pakai cadar sekarang. Laki-laki pakai cadar. Dengan izin Allah, Pak. Iya kan? So-soan dengan kekuasaannya. Dia memaksakan kekuasaannya itu. Maka Allah turunkan cuma satu, Pak, tentaranya. Sebijinya cuma. Nggak pala banyak kali. Masih bisa dilihatnya. Bukan tentara pasukan yang tidak bisa dilihat. Bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron namanya, Pak. Ya, masih bisa dilihat. Bendanya kecil. Cantik pula. Namanya corona. Versi baru Corolla mungkin, Pak, ya. Virusnya kecil, tetapi bisa membunuh manusia. Itu baru satu, Pak, tentara Allah. Bayangkan seandainya Allah buat bumi ini seperti surat Al-Zalzalah. Api jadi tentara Allah, air jadi tentara Allah, angin jadi tentara Allah. Habis kita, Pak. Digulung kita. Kita lihat, Pak, Amerika tumbang gara-gara benda yang nggak kelihatan. Cina terseok-seok sekarang. Siapa bilang Cina sampai sekarang masih kuat? Itu kan data-data yang belum tentu benar. Gitu. Virus corona, Pak. Ya. Baru corona, belum yang lain. Kan begitu ya. Radikal. Kalau ada menyampaikan kalimat khilafah, radikal. Ini masuk YouTube pula, gitu ya. Nah itu, nanti ada orang yang nengok ini, bulan Ramadan aja pun menyebarkan kalimat radikal. Belajar dulu makanya. Dalam surah Al-Baqarah 30 baca. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cari artinya sendiri ya, Pak, ya. Itu salah satu dalil tentang khilafah dan khalifah. Yang kedua surat An-Nur ayat 55. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Al-Qur'an.
Hadis, oh banyak Pak. Tentang imamah, tentang khilafah, tentang sultaniyah. Banyak. Kita para ulama ada Al-Ahkamus Sultaniyah, Imam Al-Mawardi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali membahas tentang kepemimpinan di dalam Islam. Bahkan kalau lokal Indonesia, itu ada namanya kitab karangan Syekh Sulaiman Rashid, asli orang Indonesia. Itu ada pembahasan di akhir babnya tentang khilafah. Silakan dibeli Pak, itu bahasa Indonesia semua kecuali dalil-dalilnya. Silakan dibeli. Baca bab khilafah itu. Memang wajib. Kenapa? Yang pertama wa'dullah, yang kedua bisyarah Rasulullah, yang ketiga hanya khilafah yang bisa menerapkan Islam secara sempurna. Khilafah Pak. Ini Ghazul Fikri. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Apalagi kalau kepada pemerintah penguasa. Maka kalimat yang dimunculkan adalah ujaran kebencian. Ketika membela agama Allah, ada orang yang tiktokan, ya kan? Ketika ada orang yang menghina Islam, itu dikatakan, ya itu ekspresi. Nah, iya, canda-candaan. Begitu ada orang dari kaum muslimin yang membela agamanya, itu dikatakan rasis. Betul Pak? Propaganda. Amar ma'ruf nahi mungkar terutama kepada penguasa, itu dikatakan ujaran kebencian. Allahu Akbar Pak. Kira-kira terasa gak kita ini? Makanya jangan heran Pak, penguasa-penguasa zalim sekarang itu mulus jalannya. Ya, terlebih lagi kebijakan yang baru. Napi dikeluarkan, yang melakukan muhasabah kepada penguasa dikatakan ujaran kebencian, masuk undang-undang IT, masuk ke penjara. Orang yang jelas-jelas jahat dikeluarkan, orang yang baik gara-gara mengkritik penguasa supaya ada kebaikan di Indonesia, dimasukkan ke penjara, Pak. Kebalik kan? Iya. Untuk kemudian mengokohkan Ghazul Fikri ini, supaya jihad tidak muncul kalimatnya, supaya khilafah tidak disampaikan kemana-mana, supaya amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mereka lakukan adalah ketika itu disampaikan oleh seorang ulama kah atau penceramah seperti saya, maka caranya adalah masukkan ke penjara. Sebelum itu dikriminalisasi dulu. Yang baru-baru Pak ada namanya Ali Baharsyah. Ali Baharsyah. Dia menyampaikan khilafah sebagai solusi, mengkritik kekuasaan yang sekarang ini berjalan. Masuk Pak. Padahal Ustadz sudah diserang dengan kalimat-kalimat pornografi, difitnah beliaunya ini. Begitu caranya Pak. Contohnya tadi Ali Baharsyah yang terbaru. Kemudian siapa lagi? Habib Bahar bin Smith. Dikriminalisasi. Rambutnya kan panjang Pak, merah, badannya tegap. Ya, ada orang yang mirip dengan dia. Dikriminalisasi. Sampai sekarang belum keluar. Tapi begitu dia masuk penjara, apa yang terjadi? Penjara dibuat seperti pesantren. Banyak orang-orang yang dulunya gagah jadi preman, jadi orang-orang membela Islam dan Al-Quran, Pak. Masya Allah. Preman itu nggak takut mati, Pak. Udah biasa dia menghadapi yang mau mati-mati itu. Matiin orang pun mungkin biasa dia. Ngeri nggak, Pak? Gitu. Masya Allah. Mungkin preman itu kalau masalah jihad, Pak, mau kali dia. Kapan-kapan bisa menghapus dosa gitu. Kapan-kapan bisa masuk surga mulusnya. Dosa dia luar biasa. Begitu disampaikan kalimat jihad, Masya Allah, inilah kapan lagi bisa dapat bidadari 70 orang, ya kan? Nah, di dunia aja poligami susah, kan begitu ya? Nah, kemudian siapa lagi contoh yang lain? Tadi Ali Baharsyah, kemudian Habib Bahar bin Smith, kemudian Habib Rizik Syihab. Ya sama, dikriminalisasi Pak. Sama. Allahu Akbar. Berani mereka Pak. Berani mereka.
Keturunan Rasulullah dibegitukan. Maka kita lihat bagaimana kekuasaan mereka Pak. Hari ini bilang mudik dilarang. Tapi pulang kampung boleh. Ya kan? Terus sekarang ada perubahan baru lagi, pulang kampung boleh dengan syarat-syarat tertentu, mudik juga boleh dengan syarat-syarat tertentu. Bingung Pak. Kepala daerah bingung. Ya. Allah perlihatkan kepada mereka, ingat, ulama itu dagingnya beracun. Itu kata Habib. Betul. Tinggal nunggu waktu aja ini Pak. Ya. Nah, kemudian selain itu ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya kan? Udah sepuhnya luar biasa, tapi tetap aja dimasukkan ke penjara Pak. Allahu Akbar. Kakinya bengkak-bengkak, tempat tidurnya nggak layak, sholat pun susah beliau itu. Sedih kalau nengok beliau, seorang ulama hanya menyampaikan perkara yang hak, masuk penjara. Tapi itu bukti kalau dia betul-betul ulama Pak. Kalau ulama sekarang, anak berani Pak. Ya. Allahu Akbar. Itu Pak, ya. Mengkriminalisasi kalau dia individu. Kalau dia sebuah organisasi, maka seperti HTI dulu Pak, masih dengar? Masih ingat? HTI itu dicabut BHP-nya dengan paksa. Dengan Perpu Ormas. Ya, baru-baru ini FPI SKT-nya nggak bisa diperpanjang. Gitu. Ya. Allahu Akbar. Itu Pak ya, kalau individu, kalau organisasi. Ini Ghazul Fikri. Cara mereka Pak, ya, jangan sampai ada yang menyampaikan kalimat jihad ya. Jadi ada 3 perkara yang diperhatikan dalam Ghazul Fikri. Yang pertama jihad, yang kedua khilafah, yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Dah, itu yang pertama. Yang kedua Ghazul Saqafi, perang kebudayaan. Nah, ini lebih sadis lagi Pak, ya, lebih sadis. Caranya 3F yang dimasukkan kepada kaum muslimin. Yang pertama food, yang kedua fashion, yang ketiga fun. Food, makanan dan minuman. Yang kedua fashion, cara kehidupan, gaya hidup. Kemudian yang ketiga fun, maunya senang-senang. Ya. Food, makanan dan minuman hari ini Pak, mencari yang halalan thayyiban berat. Betul enggak Pak? Rata-rata mengandung micin. Micin itu berdasarkan beberapa penelitian mengandung enzim B2. Ya Pak ya. Itu yang dimakan sehari-hari. Jajanan-jajanan. Makanya jangan heran anak kita itu kalau disuruh untuk ngaji lebih susah dibandingkan untuk main game, nengok HP. Betul enggak Pak? Iya. Makanannya halalan thayyiban aja belum tentu mau dia ikut sama kita sholat ke masjid. Apalagi kalau makanan dari sesuatu yang diharamkan. Food Pak. Minuman juga seperti itu. Nggak keren kalau minum air putih. Yang keren itu yang bersoda-soda. Iya kan? Gitu Pak. Itu makanan dan minuman. Food. Yang pertama. Ini akan berpengaruh kepada kepribadian manusia. Kalau dia makan sesuatu yang mengandung babi, ya sifatnya lebih banyak, lebih kurang, sama seperti yang dia makan. Itu ada hadisnya, sahih. Itu food. Kemudian yang kedua fashion. Dirusak umat Islam ini Bapak Ibu rahimakumullah. Laki-laki beda caranya, perempuan caranya beda, laki-laki perempuan caranya beda. Laki-laki caranya bagaimana Pak? Cara hidupnya. Caranya itu kayak orang-orang barat. Iya kan? Kayak orang barat. Kalau ada yang pakai gamis, jangan ke Arab-Araban, kadrun. Kadal gurun. Betul gak Pak? Iya. Kalau ada orang yang mau soleh, macam-macam, alah ngapain lah masih muda ke masjid. Nanti aja nunggu tua, ya kalau sampai tua ya kan Pak. Kan begitu. Gaya hidupnya seperti orang barat. Lebih suka mereka jreng, ya kan. Main gitar kayak saya dulu.
Kan gitu. Jadi anak band keren. Naik sepeda motor atau kereta di knalpotnya diblong, kemudian digeber-geber, reng gitu ya. Baru kemudian dia gas, nabrak orang, mati dia. Gitu. Ya, orang tuanya juga dirusak, Pak. Orang tua itu kebanyakan lebih takut kalau anaknya jadi orang soleh kebanding jadi orang yang salah. Betul nggak, Pak? Jadi maaf, ada jamaah yang datang dari rumah ke rumah ngajak kita sholat ke masjid. Betul atau salah itu? Betul, Pak. Kenapa sih nggak datang ke masjid? Sholat di rumah cuma 1 kali saja pahalanya. Kalau ke masjid 27 kali, Pak. Masya Allah. Kita kadang-kadang hitung-hitungannya itu untung sama rugi. Kalau nggak ada untungnya nampak bendanya itu, kita nggak mau. Tapi kalau nampak bendanya untungnya, begitu datang ke masjid, harusnya 100.000 jadi 2.700.000. Baru mau datang kita. Hitung-hitungannya bukan pahala dosa. Hitung-hitungannya cuman duit. Betul nggak, Pak? Nah itu. Cara merusak orang tua. Cara merusak anak muda yang laki-laki seperti itu. Main game. Sampai di warnet itu sampai mati dia. Lupa makan, lupa minum. Apalagi sholat. Main game aja. Entah apa jenis gamenya nggak tahu. Pokoknya online itu banyak kali. Game poker lah. Game macam-macam. Saya pun udah nggak tahu lagi namanya. Kalau dulu PS. 1, 2, 3, 4. Sekarang udah nggak seperti itu lagi. Udah macam-macam. Ada gamenya perang-perangan. Gitu ya. Bisa ditukar pula poinnya dengan uang. Lupa dia. Lupa, Pak. Ya. Yang perempuan gimana ngerusaknya? Lebih parah lagi, Pak. Lebih parah perempuan. Dibuat supaya wanita-wanita muslimah itu tidak mau menutup auratnya dengan sempurna. Betul, Pak? Coba suruh anak gadisnya tutup aurat dengan sempurna. Apalagi coba kalau ada orang yang buka aurat di depan masjid ini, coba tegur kalau berani. Susah, Pak. Disuruh menutup aurat dengan sempurna, alah kau aja yang otaknya kotor. Dasar buaya, mata keranjang. Betul nggak, Pak? Semua salah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Iya kan? Disuruh nutup aurat sempurna tidak mau. Seolah-olah di masjid saja tempat Allah melihat kita. Padahal di luar masjid Allah tetap punya intelijen, Pak. Raqib, atid. Nggak pernah tidur walaupun kita tidur. Betul nggak, Pak? Itu. Wanita-wanita membuka auratnya. Bersolek. Ya kan, Pak? Ini yang punya anak gadis seperti saya 2 orang, Pak. Saya tegas sama anak saya. Keluar rumah anak pakai jilbab kerudung walaupun masih 7 tahun. Kenapa? Biar terbiasa, Pak. Betul nggak, Pak? Itu dirusak perempuannya, Pak. Apalagi kalau kaum ibu-ibunya namanya adalah kesetaraan gender. Pernah dengar, Pak, kesetaraan gender? Dia lebih suka bekerja berpenghasilan daripada menjadi ummun warabatul bait. Iya enggak? Katanya kalau di rumah aja mengurus anak saja, ya, itu tidak punya pekerjaan. Padahal, Bu, kira-kira, Bu, kalau kerja di rumah sama kerja di luar, mana lebih enak, Bu? Di rumah. Ibu-ibu jauh lebih utama di dalam rumah mengurus anaknya, mendidik anaknya, daripada keluar rumah bekerja. Hukum asal bekerja bagi wanita itu adalah mubah, tidak ada nilainya. Duit dapat, tapi belum tentu dia dapat pahala. Kalau suaminya tidak ridho, maka yang dapat adalah dosa. Tapi menjadi ummun warabatul bait itu adalah perkara yang paling utama dan bahkan pahalanya luar biasa, Pak, kalau ibu-ibu tahu. Ini anak-anak gadis, ya, di dalam Islam bahkan itu ada sekolah khusus untuk menjadi ibu. Kenapa? Karena al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang pertama bagi anaknya. Bu, bisa ngandung, Bu. Bapak-bapak nggak bisa. Betul kan, Pak, kan? Kalau dalam kandungan, ya, ketika anaknya sudah dikandung, ya, dia nyanyi. Apa ya kalau zaman sekarang lagu yang ngehits, Pak?
Cinta satu malam, ya kan? Nah, waktu dalam kandungan ini didengarkan lagu-lagu yang seperti itu, jadi apa anaknya? Betulan jadi tukang zina. Tapi kalau tiap hari dalam kandungannya dibacakan Al-Quran, ya, nah jadi anak soleh, soleha ya nak ya, baca Al-Quran, mamanya aja baca Al-Quran, maka begitu keluar dia insya Allah jadi para penghafal Al-Quran. Dalam kandungan, Bu. Melahirkan, Masya Allah. Melahirkan kemudian meninggal, matinya mati syahid. Syahid akhirat lagi, Bu. Ya, itu dirusak. Generasi remajanya disuruh buka aurat. Ibu-ibunya lebih suka bekerja daripada mengurus rumah. Nah, yang terakhir fun di Ghazul Sakofi. Nah, ini merusak semua, Pak. Entah terasa entah enggak. Ya. Fun, lebih suka kita itu hura-hura. Lebih suka kita itu ketawa-ketawa. Kalau ada ustadz kayak saya yang enggak pandai ngelucu, Pak. Nah, yang dengar insya Allah khusyuk wal ngantuk. Jelas gak, Pak? Coba ustadz yang bisa buat ngakak dari pertama sampai selesai. Wow, ya kan? Mantap kali tadi ustadznya. Ya, ketawa, ngelucu, hebat. Begitu ditanya, apa tadi isinya? Lupa. Ketawa dari awal sampai akhir. Mana ada yang dapat? Nggak ketawa aja, belum tentu dapat. Apalagi ketawa yang nggak dapat. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, tertawa terbahak-bahak itu mengeraskan hati, bahkan keseringan bisa mematikan hati. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang waktu itu ketawanya berlebihan. Apa katanya? Wahai sahabatku, seandainya Allah membukakan tabir hari kiamat, maka niscaya kalian pasti banyak menangis, tapi sedikit sekali tertawa. Banyak menangis, sedikit sekali tertawa. Karena mengerikannya hari kiamat itu, Pak. Orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat baru Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, kata mereka. Kalau sudah datang hari kiamat itu, maka mereka pun mengatakan, ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, ngerinya itu siksaan neraka. Neraka, Pak. Ya, besi aja meleleh, Pak. Apalagi badan kita, Pak. Ya enggak, Pak? Kalau ada yang mau ngetes ilmu, ya. Nah, mau masuk neraka tapi DP-nya dulu, tes aja dulu di rumah. Hidupkan lilin, letakkan tangan itu sekitar jarak 1 cm, tahan sampai 5 menit kalau mampu. Itu dunia, apalagi neraka akhirat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Tapi umat Islam hari ini begitu, Pak. Kalau ceramahnya nggak menyenangkan, nggak paten katanya. Apalagi yang bawa ini sudahlah masih muda, nggak bisa ngajak ketawa. Terakhir apa? Bosen. Kalau dengar ceramah, Pak, Masya Allah, apalagi yang ngebosankan kayak saya, ngajaknya mikir terus ngajak serius gitu ya. Itu seperti, maaf, di punggung, di pantatnya itu ada batunya. Betul nggak, Pak? Tapi kalau ada ustadz yang ceramah ngakak, waduh, laku di mana-mana, bayar mahal pun boleh. Begitu pulang, entah apa yang dibawa. Gitu. Ya. Belum lagi kalau suruh ke masjid, itu di beberapa masjid yang saya isi subuh-subuh itu ada makan sarapannya dulu, Pak. Kecuali bulan Ramadan, ya. Itu yang datang paling 10 orang. Itu pun sudah syekh semua. Ya, sudah tua-tua. Anak muda jarang. Ya. Tapi begitu nanti ada kibotan, jangankan diundang, enggak diundang aja datang dia. Ya. Jangankan disuruh naik panggung, dilarang aja tetap naik dia. Betul enggak, Pak? Sukanya fun. Yang senang-senang. Diajak mikir serius sedikit enggak mau. Kalaupun naik level sedikit, kalau ngaji, janganlah Ustadz bahas yang politik. Jangan mikir jauh-jauh, jangan mikir Palestina, jangan mikir Yaman, jangan mikir Uighur, jangan mikir India. Hari ini mereka, Pak, yang dizolimi. Hari ini mereka. Apakah kita bisa jamin orang kafir nanti tidak akan menzolimi kita? Ini tinggal tunggu waktu aja, Pak.
TKA masuknya bukan main. Yang terdata kan cuma segitu. Yang nggak terdata, jangan main-main. Ini diajak serius, ibu-ibu diajak mikir serius nggak mau. Bapak-bapak diajak mikir serius nggak mau. Ah, udah tua. Nanti anak-anak yang muda diajak mikir serius, masih anak-anak. Masih maunya ya nghabiskan waktu dulu lah, gitu. Ya kan? Jadi yang mau diajak yang mana, Pak? Hah? Anak muda nggak mau diajak mikir, orang tua nggak mau diajak mikir, ibu-ibu nggak mau diajak mikir. Jadi mau ngajak yang mana? Iya. Yang setengah-setengah, ya. Allahu Akbar. Belum lagi, Pak, hari ini masjid itu sudah mulai didiskriminasi. Betul nggak, Pak? Betul. Ini masuk yang keempat. Nah, yang ketiga. Ya tadi kan Ghazul Sakowi sudah food, fashion, fun. Yang ketiga, yang terakhir kita bahas, Ghazul Siasi, perang kekuasaan, Pak. Hari ini negara-negara adidaya sedang tarik-menarik untuk menghadapi umat Islam, untuk menguasai kaum muslimin. Amerika di tengah sempoyongannya itu hari ini masih berusaha supaya pengaruhnya tidak lepas dari dunia Islam. Gitu juga dengan RRC. Cina juga seperti itu. Dulu proyeknya obor. Ya, sekarang macam-macam. Penguasa Indonesia, latah dia, Pak. Ya. Datang virus wabah ke Indonesia bukan mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya buat istilahnya bingung dia. Iya kan? Hari ini buat istilah ini nanti harus ngasih biaya ke masyarakat. Buat istilah itu kena biaya ke masyarakat. Terakhir dibuat PSBB. Ya kan? Mudik nggak boleh. Pulang kampung boleh. Bingung, Pak. Sudah amalkan saja harusnya yang diamalkan oleh Rasulullah, selesai sebenarnya. Bapak Rizal Ramli dalam ILC TV One itu kan sudah menjelaskan bahwa untuk melaksanakan sistem karantina itu yang dibutuhkan cuma 200 triliunnya. 200 triliun kecilnya, Pak. Nggak banyak kan? Banyak nggak, Pak? Hah? Banyak ya, Pak ya? Nah, ada yang pernah nengok uang 200 triliun, Pak? Hah? 450 triliun, Pak ya? 405 triliun PSBB. Itu anggaran untuk apa saja? Sudah pernah disampaikan? Nggak ada. Kan begitu, Pak ya, Bu? Ya, Bu ya? Hari ini sedang tarik-menarik kekuasaan antara si Polan dengan si Polan. Maunya makan. Cara tarik-menarik kekuasaan gimana, Bapak Ibu rahimakumullah? Yang pertama, buat orang yang berkuasa itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintanya sama dunia itu berlebihan. Yang dia cari itu harta, tahta, wanita. Kalau sudah berkuasa tidak akan jauh dari wanita, Pak. Bu, jangan cerita. Cari harta, nggak peduli dia gajinya sudah besar, tapi mau korupsi luar biasa. Dapat remisi gara-gara COVID, Pak. Lumayan kan, Pak kan? Bisa pula nyalon lagi. Umat Islam masih juga ngikuti. Cobalah. Udah ditipu berkali-kali masih mau juga ikut demokrasi. Parah nggak, Pak? Jangan mau lagi, Pak. Udah samanya itu, Pak, 11-12. Sampai-sampai dulu cebong sama kampret kan. Saya sempat sampaikan ke kawan-kawan sama gerakan gitu. Itu samanya, Ustaz. 11-12-nya itu tengok nanti. Betul. Betul kan, Pak? 400 lebih korbannya. Apa yang terjadi? Antara cebong dengan kampret ternyata jadi cebong bersayap. Ginilah Bapak Ibu rahimakumullah. Sampai-sampai ustadz-ustadz menyampaikan begini, begitu, jangan pilih ini, pilih yang ini saja.
Kita sudah bilang, selama bukan hukum Islam yang dia terapkan, yang dia perjuangkan, maka yang terjadi 11-12. Betulan? Ini saya sampaikan lagi, Pak. Ya, saya sampaikan lagi. Mumpung bulan Ramadan, mumpung saya masih hidup. Ya kalau saya bisa dijamin nanti nggak hidup lagi, masih hidup lagi, ya kan? Baik, itu yang pertama Bapak Ibu. Masukkan ke dalam pemikiran umat Islam supaya mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, yang kedua, tempatkan boneka-boneka sebagai penguasa. Tahu boneka, Pak? Dia yang ada di depan layar, yang di belakang layar itu ada yang mengendalikan. Coba kebijakan sekarang, kok susah kali sih? Apa sih susahnya tanda tangan ini kebijakanku? Apa susahnya, Pak? Ya susah lah, nama boneka. Betul nggak, Pak? Dulu waktu kampanye, nanti begini, nanti begitu, kesejahteraan rakyat akan terjamin. Begitu harga minyak dunia rontok, bukan ya turun Pak ya, tapi rontok itu jatuh gitu harganya. Sampai di Malaysia itu Pertamax cuma 4.500 katanya. Bahkan data terbaru itu katanya sampai di bawah itu gitu ya. Indonesia masih bertahan. Juara bertahan se-Asia, Pak. Iya. Indonesia termurah di seluruh Asia. Murah senyum, Pak, kita memang, Pak ya. Selalu senyum. Walaupun listrik harganya naik. Ya, kemarin 450 katanya dapat subsidi digratiskan. Rupanya yang bengkak saya, Pak. Yang nggak kena subsidi. Ya, saya kaget. Biasanya 160.000. Ini kok 240.000 lebih. Gitu. Tapi herannya ya diem. Senyum saja masyarakat Indonesia ini. Memang murah kita nih. Murah senyum, Pak. Nanti diajak berjuang supaya ada perubahan. Ya, nanti dulu lah Ustaz. Bayangkan, Pak. Sekarang ini generasi kita sudah seperti ini susahnya. PHK di mana-mana. Mata uang Indonesia anjlok. Pekerjaan susah. TKA masuk dengan mudah. Ke masjid kita itu dilarang. Betul nggak, Pak? Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang panjang. Jadi simpul-simpul umatku nanti, simpul-simpul Islam ini akan terlepas urwatan-urwatan satu demi satu. Yang pertama simpul kekuasaan, yang terakhir simpul sholat. Sekarang sholat ke masjid masih dilarang, Pak. Baru ke masjidnya. Kita belum tahu apakah nanti sholat pun dilarang kalau di rumah. Banyak BKM yang ketakutan. Nanti diginikan, digitukan. Datang bareng-bareng semua BKM, kenapa rupanya? Kami tidak mau tidak dikerjakan sholat berjamaah. Kenapa rupanya? Ya kompak lah, umat Islam itu bersatu gitu loh. Ya kan? Pak, jadi pengurus masjid ini Pak, di hari kiamat besar nanti pertanggungjawabannya Pak. Bukan main-main Pak. Kita jangan mikir dunia ini Pak, bainas sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun, kalaupun sampai. Ya kan? Saya pulang misalnya ditabrak nyamuk, tiba-tiba jatuh, mati. Ya kan? Tabrak nyamuk. Bisa aja kan Pak kan? Loh, sepele. Kenapa Surya itu mati? Oh, rupanya ketabrak nyamuk. Ya kan? Ya kalau nyamuknya kecil nggak apa-apa, mungkin nyamuknya sebesar ini. Kecepatan tinggi kan begitu. Mumpung masih hidup saya sampaikan Pak. Tugas saya ini, tugas kami ini Pak penceramah, memberikan pencerahan dan pemahaman. Makanya disebut dengan penceramah. Kalau umat ini tidak dicerahkan dengan Islam, tidak dipahamkan dengan Islam, maka umat Islam ini mau dibawa kemana? Dicerahkan saja belum tentu mereka mau berjuang untuk Islam, apalagi kalau tidak dicerahkan. Ketika kalimat tauhid dibakar, apa yang terjadi? Banyak yang masih tenang, Pak. Alah, kan yang dibakar yang di sono, bukan di mari. Tapi kami di Binjai nggak mau diam, Pak. Kita buat aksi yang waktu itu, Masya Allah. Kami prediksi cuman yang datang itu paling 500, 600, 700 orang. Yang datang berapa, Pak? 10.000 orang. Nggak cukup jalan Binjai itu.
Masya Allah, merinding saya Pak. Waktu itu Masya Allah, Masya Allah. Ternyata masih banyak orang-orang yang beriman di kota Binjai. Alhamdulillah. Penceramah seperti kami ini Pak, harus menyampaikan perkara yang prinsip. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan dikatakan yang hak itu batil, yang batil itu hak. Mau dibawa kemana umat ini? Prinsip kami juga satu Pak. Prinsip yang kedua, apa itu? Kami harus menyampaikan apa yang harus didengar oleh umat, bukan apa yang ingin didengar oleh umat. Betul nggak Pak? Kalau yang harus didengar oleh umat, Rasulullah SAW sampai bersabda, "Qulil haqqa walau kana murran." Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Pahit bagi yang mendengarkan Pak, karena itu berbeda dengan kebiasaan dia. Pahit bagi yang menyampaikan, karena bisa-bisa masuk penjara. Betul nggak Pak? Tapi apakah kita diam? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Biar Pak kita dihina di dunia ini, manusia semuanya mencela kita, sehingga tidak ada yang mau melihat kita. Di dunia nggak masalah Pak, yang penting penduduk langit ketika kita mati mereka menjemput kita dengan senyum yang bahagia Pak. Uwais Al-Qarni, ya, dari kalangan tabi'in, semua manusia di kampungnya itu menganggap dia orang yang hina. Tapi begitu dia wafat, kok banyak yang melayat, bajunya putih semua, orangnya datang wangi semua. Banyak Pak datang. Ternyata yang datang yang menguburkan Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit. Malaikat Pak. Biarlah hari ini para penguasa-penguasa yang zalim itu seakan-akan mereka berkuasa, terkenal dengan kekuasaannya. Tapi di hari kiamat ingat, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban mereka terhadap apa yang mereka kerjakan sekarang ini. Pak, surya tanda tangan Pak, paling di bulan Ramadan lakunya. Tapi kalau pemimpin negara, apapun tanda tangannya pasti berlaku. Dan tanda tangannya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kekuasaannya dia menzalimi umat Islam, kalau dengan kekuasaannya dia tidak mau menerapkan Islam, maka ingat di hari kiamat dengan Islamlah Allah akan mengadili dia. Di dunia Pak, pengadilan masih bisa dibayar, masih bisa dinego. Di hari kiamat, yang menyidang kita tidak bisa dibayar sama sekali karena dia maha kaya. Tidak bisa dijanjikan kekuasaan karena dia yang maha berkuasa. Tidak bisa disogok dengan kehidupan karena dia yang maha hidup dan memberikan kehidupan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan bagi kita Pak, apakah kita mengalah terhadap peperangan pemikiran, peperangan kebudayaan, dan perang kekuasaan ini, atau kita berusaha supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mendapatkan kemenangan sebagaimana yang sudah dijanjikan. Pilihan Pak, pilihan bagi kita. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah lah yang akan menolong kita. Kalau sudah Allah menolong, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kita. Tapi kalau Allah sudah mengalahkan, walaupun jumlah mereka banyak, pasti akan dikalahkan pada waktunya. Hari ini penguasa zalim tidak sadar bahwasanya kekuasaan mereka itu ada batasnya. Yang maha tidak terbatas kekuasaannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka supaya kita menang dalam peperangan ini, masukkanlah kembali emas itu ke dalam kotaknya. Ya, fahami Islam itu sebagaimana mestinya, seutuhnya. Jangan hanya sekedar ibadah ritual saja. Ajak orang-orang untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat kita akan mencapai surga. Ya, caranya bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah? Kajian ini belum cukup, Pak. Bila perlu ada kajian khusus nanti. Ya, terus dilakukan bagaimana ekonomi di dalam Islam, bagaimana politik di dalam Islam, bagaimana kesehatan di dalam Islam, bagaimana pendidikan di dalam Islam, bagaimana teknologi di dalam Islam dan seterusnya. Ya.
Saya kemarin buat presentasi untuk kawan-kawan arsitek, Pak. Supaya mereka sadar, ternyata arsitektur pun diatur oleh Islam. Gitu, Pak. Ya. Jadi, masukkanlah kembali emas itu ke dalam kotaknya. Jangan biarkan emas itu terbuang begitu saja sehingga orang-orang yang kafir, yang membenci Islam itu kemudian memanfaatkan emas yang sudah terbuang sia-sia tadi. Ya, Pak ya. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai penutup, manusia itu akan berharga ketika ada iman di dalamnya.